sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat FLS 3N, perkenalkan nama saya Roselin Sianadin Felicia Ubaring. Saya peserta lomba FLS 3N, cabang lomba mendongeng. Saya dari SMP Negeri 1 Tual, Provinsi Maluku. Dongeng yang akan saya bawakan berjudul Pohon Emas di Tanimbar Kei. Dongeng ini diambil dalam buku Antologi Cerita Rakyat. Penulis cerita ini bernama Jewis P. Masrikat. Dahulu kala di sebuah pulau yang bernama Tanimbar Kei, yang terletak di ujung selatan Pulau Kei kecil yang diapit oleh Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Kei. Penduduk Tanimbar Kei sebagian memeluk agama Kristen, Hindu, Katolik, Islam, dan sebagian lainnya masih memegang teguh kepercayaan para leluhurnya. Masyarakat Tanimbar Kei juga masih sangat menjaga adat dan budaya dengan sangat baik. Alkisah, di suatu siang turun dari langit sebuah tempat tidur yang sangat indah. Di dalam tempat tidur itu terlihat 8 orang bersaudara. Mereka ialah 7 laki-laki dan seorang perempuan. Dan di samping ke-8 bersaudara itu ada juga sebuah pohon emas yang sangat indah. Wow! Pohon emas itu sangat indah. Siapa saja yang melihat pohon emas itu pasti akan terpesona. Ke-8 bersaudara itu kemudian tinggal dan menetap di Tanimbar Kei. Begitu pula dengan pohon emas yang terlihat berdiri kokoh di tengah kampung. Ke-8 bersaudara itu juga sangat akrab dengan masyarakat setempat. Pohon emas itu tumbuh di tengah kampung. Pohon itu cukup besar dan selalu memancarkan keindahan. Pohon emas itu berbatang lela, berdaun pakaian, dan berbuah emas. Penduduk kampung sangat senang menyaksikan pohon emas itu. Setiap orang yang melihat pohon emas itu pasti akan tertarik. Mereka juga terheran-heran mengapa pohon emas itu bisa berbatang lela, berdaun pakaian, dan berbuah emas. Suatu malam terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Suara tangisan itu berasal dari seorang anak kecil yang usianya sekitar 3 tahun. Anak kecil itu berasal dari keluarga dengan marga Lev Manut. Anak kecil itu menangis tak henti-henti. Tak henti ia menangis untuk diambilkan buah emas itu. Suatu malam, anak kecil itu meminta kepada ibunya, "Ibu, ambilkan buah emas itu untuk saya." "Ibu tidak bisa, nak," jawab ibunya. Akhirnya anak kecil itu kembali menangis. Tak henti ia menangis. Setiap malam ia memohon agar ibunya mengambilkan buah emas itu. Lama-kelamaan ibunya tidak tahan melihat anaknya setiap malam menangis. Ibu penasaran mengapa anak itu selalu menangis dan meminta buah emas itu. "Mengapa setiap malam kamu menangis?" tanya ibunya. "Saya suka pohon emas itu karena buahnya," jawab anaknya.
Akhirnya, karena ibunya tidak tega melihat anaknya setiap malam menangis, akhirnya ibu memutuskan untuk memetik buah emas itu. Keputusan itu diambil olehnya demi melihat anaknya berhenti menangis. Suatu malam, ibu pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk memetik buah emas itu. Ia berjalan perlahan-lahan di tengah malam buta. Ia tidak ingin ada orang yang melihatnya. Suatu malam, ibu pun sampai di depan pohon emas itu. Ia sesungguhnya sangat takut melakukan hal itu. Tapi ibu memberanikan dirinya karena anaknya yang setiap malam menangis meminta buah emas itu. Sesampainya ibu itu di depan pohon emas itu, ia melihat buah pohon emas itu sangat indah. Wow, apakah saya harus memetik buah emas ini? Ibu itu kembali ragu. Tidak seharusnya ia melakukan hal itu. Tetapi ibu kembali teringat kepada anaknya yang tak henti menangis karena menginginkan buah itu. Ibu itu kembali nekat. Tidak butuh waktu lama, ibu langsung mematahkan dahan pohon dan mengambil buah emas. Saat dahan pohon itu patah, tiba-tiba terdengar suara guntur dan kilat di langit. Ibu itu menjadi takut. Ia kaget dan terkejut. Tidak lama kemudian, angin pun datang sangat kencang dan hujan pun turun sangat deras. Desa Tanimbarkei tak henti-henti diguyur oleh hujan. Guntur dan kilat yang datang tiba-tiba itu mengejutkan warga desa Tanimbarkei. Mereka tidak tahu mengapa cuaca bisa berubah sebegitu cepat. Keesokan harinya, warga desa Tanimbarkei semakin heran karena pohon emas yang ada di desa mereka telah hilang. Pohon itu lenyap. Hanya ada sisa dahan yang berubah menjadi sat-sat atau ranting-ranting kecil. Kedelapan bersaudara itu juga hilang. Kemana mereka pergi? Keserakahan telah mematahkan janji kita dengan langit. Pohon emas itu tidak lagi milik Tanimbarkei. Lalu di mana mereka sekarang? Kabar angin mengatakan mereka telah menyeberangi lautan. Dua di antaranya kini menjadi penguasa agung, Sultan di Ternate dan Tidore. Pohon emas itu mengikuti mereka yang ditakdirkan memiliki kekuasaan yang besar. Ibu dari anak itu merenungi kesalahannya. Maafkan aku karena tangisan seorang anak, seluruh negeri kehilangan kemuliaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.